Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu ukuran relatif. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari distribusi frekuensi, kemudian kecenderungan pusat, kemudian juga terakhir adalah ukuran variabilitas. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu ukuran relatif. Apa sih ukuran relatif? Ukuran relatif merupakan ukuran statistik yang mengikuti tempat dan arahannya. Nah, jadi dalam suatu skor amatan itu ada yang disebut dengan ukuran relatif. Ukuran relatif ini dibagi menjadi 3 umumnya ya, yaitu ada kuartil, ada desil, juga yang terakhir ada persentil. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q, dan jenis kuartil itu ada 3. Jadi kita sebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, dalam suatu data itu ada 2 jenis, ada data tunggal, juga ada data berkelompok. Yang pertama adalah kita akan mencari kuartil untuk data tunggal. Kuartil ini simbolnya adalah Q. Kenapa tadi disebut kuartil itu ada 4 bagian? Ternyata tapi kuartil itu hanya 3, ya enggak? Nah, jadi dalam suatu skor amatan, misal kita lihat ini ya, ada 7, 3, 8, 5, sampai 9 yang disebut dengan Q atau yang pertama, data pertama 7 ini adalah Q. Kemudian data selanjutnya adalah Q1, Q2, dan Q3. Jadi yang disebut dengan 4 bagian, Q-nya ini adalah data pertama. Sedangkan 3 bagiannya lagi disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi membagi 4 bagian, tapi jenis kuartilnya ada 3, gitu ya. Nah, cara mencari kuartil untuk data tunggal, kita beri simbol QI adalah I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Ingat, QI adalah kuartil ke I, bisa kuartil ke 1, kedua, atau ketiga. I juga adalah nilai kuartil keberapa yang kita cari, bisa 1, 2, atau 3. Ingat ya bahwa kuartil itu hanya ada 3. N adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Kenapa harus 4? Karena kuartil ini adalah membagi skor amatan menjadi 4 bagian. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan Q1, Q2, dan Q3 atas data amatan berikut ini. Ada 7, 3, 8, 5, dan seterusnya sampai 9. Nah, langkah yang pertama untuk mengerjakan soal pada kuartil data tunggal adalah mengurutkan data amatan. Yang tadinya soalnya 7, 3, 8, 5 ini diurutkan dari yang terkecil yaitu 2 ke yang terbesar yaitu 10. Kalau kita urutkan maka tampilannya akan seperti berikut: 2, 2, 3, sampai 10. Jadi langkah pertama datanya diurutkan dulu ya. Langkah kedua adalah mencari nilai kuartil dengan menggunakan rumus. Yang ditanya Q berapa? Q1, Q2, dan Q3, betul? Maka untuk mencari rumus Q1 adalah I. I-nya berapa? 1, karena nyarinya Q1. Dikali N. N adalah total data dari 2 sampai 10, ini totalnya 17. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 data ya. Ditambah 1 dibagi 4, maka hasilnya Q1 adalah 4,5. Ini bukan hasil angka, tapi ini adalah posisi. Maka langkah selanjutnya adalah mencari posisi angka ke 4,5.
Ini kan datanya tidak bulat ya, maka kita harus menghitung. Gini, posisi angka ke-4,5 berarti kita cari posisi angka keempat. 1, 2, 3, 4. Kita sebut dengan X4 ini ya. Sedangkan kan tidak ada ya posisi 0,5, maka posisi 0,5 ini dicari. Berarti mencari Q1 adalah X4, posisi angka keempat, ditambah 0,5 dikali X5 dikurangi X4. Karena posisi 0,5 ini ada di data amatan tengah-tengah nih di sini, antara 3 dan 4. Tapi nilainya 0,5 dari selisih X5 dan X4. Maka Q1 adalah 3 posisi X4 ditambah 0,5 dikali 4 dikurangi 3, yaitu posisi angka kelima 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Dan posisi angka keempat 3. Jadi 4 diselisihkan dengan 3, 1 dikalikan dengan 0,5 baru nilainya juga 0,5 tambah 3, maka nilai Q1 adalah 3,5. Nah, kita masuk ke kasus kedua ya. Bagaimana cara mencari Q2? Q2 adalah I-nya 2 dikali N jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Ini hasilnya 9. Hasil Q2 ini adalah bilangan bulat, tidak ada koma, maka kita bisa langsung cari posisi angka ke-9 atau X9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka Q2 adalah 7. Ngerti ya? Itu perbedaannya kalau nilainya bulat dan tidak bulat. Kalau misalnya tidak bulat, kita harus hitung lagi. Tapi kalau misalnya bulat, kita bisa cari langsung posisinya ada di mana. Satu kali lagi ya, mengenai Q3. Q3 sama dengan I. I-nya berapa? 3 dikali N. N-nya adalah 17 ditambah 1 dibagi 4. Maka nilainya adalah 13,5. Nah, ini bilangannya tidak bulat, berarti kita harus hitung. Kita cari dulu yang pertama posisi angka ke-13. Posisi angka ke-13 adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 ya. Masih ada 0,5 kan? Berarti kita harus cari 0,5 dikali X14 dikurangi X13. Ini selalu satu angka naik satu angka ya, maksudnya posisinya, karena kan si 0,5 ini berada di antara X14 dan X13. Berarti kita harus cari nih berapa 0,5 dari 8 dikurangi 8. Ini kebetulan X14-nya 8, X13-nya juga 8. Maka 8 ditambah 0,5 dikali 0. Berarti Q3-nya adalah 8. Sampai sini ngerti ya? Kalau saya gambarkan sebagai data kuartil, Q adalah data pertama yaitu 2. Q1 ini kita cari yaitu 3,5. Q2 adalah 9 dan Q3 adalah 8. Ini melalui proses perhitungan ya, yang Q1, Q2 dan Q3. Ingat, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, tapi untuk kuartil sendiri itu terdiri dari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3.